Jadi dari kalkopirit seberat 3,71 kali 10 pangkat 3, kita itu bisa mengestimasi kita akan mendapatkan tembaga murni itu sebanyak 1,38 kali 10 pangkat 3. Ini kita bisa memprediksi, kita bisa mencari tahu, kita akhirnya sebelum melakukan pun kita akan kurang lebih estimasinya seberapa itu dari perhitungan-perhitungan ini. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi setelah melewati 2 kali libur. Kita sekarang sudah masuk ke tahun 2026. Alhamdulillah ngaji kimia kita sudah berjalan selama 1 tahun. Sempat stop waktu puasa dan selebihnya kita masih rutin. Alhamdulillah kita mulai ngaji ini lagi di tahun 2026. Tetap kita buat rutin seperti biasa. Nah, sebelum kita mulai, mari kita mengawali ngaji kimia pada malam hari ini dengan berkirim Fatihah. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada Bapak Raymond Chang yang bukunya kita baca. Untuk semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena amin. Sebelum saya memulai ngaji kimia pada malam hari ini, pengen rasanya saya melakukan refleksi sebentar terlebih dahulu terkait apa yang sudah saya lakukan selama 1 tahun ini. Sekali lagi bahwa saya melaksanakan ngaji ini karena keinginan saya yang sudah sejak dulu pengen membaca secara benar-benar pelan-pelan dan sungguh-sungguh buku kimia, karena sebagai orang yang ada di dunia kimia, saya tidak sekalipun pernah membaca buku kimia yang tuntas dari awal sampai akhir, yang seperti membaca buku-buku biasa itu. Jadi malah di studi yang saya ikuti itu malah saya tidak pernah membaca buku secara pelan-pelan, serius, dan tuntas. Nah, saya pengen mengawali itu dengan membaca buku kimia dasar yang saya dokumentasikan. Senang karena saya bisa menerapkan apa yang saya rencanakan, saya bisa membaca, saya bisa secara pelan-pelan, tidak terburu-buru. Terlebih di ujung tahun 2025 itu ada satu refleksi yang muncul di diri saya, yakni keinginan kita di era digital saat ini itu yakni semuanya ingin serba cepat. Jadi mungkin kita tahu bahwa ngaji ini mungkin penontonnya tidak banyak. Kalau dibandingkan dengan video-video lain atau dengan konten-konten lain ya, tapi sebenarnya angka 30, angka 25 itu tentu banyak. Ada banyak perspektif lah untuk menilai itu. Memang tidak cukup banyak ketika dibandingkan dengan konten-konten lain, tapi saya senang. Saya senang karena akhirnya apa yang saya rencanakan itu tercapai. Jadi saya membaca, tidak terburu-buru, pelan-pelan dengan teknik seperti ada di pondok pesantren, pelan-pelan saja. Terus tidak terburu-buru, tidak sesegera ingin dapatkan hasil, tapi kita menikmati apa yang kita lakukan secara pelan-pelan. Nah, itu menjadi menarik ketika saat ini yang terjadi adalah bahwa arus digital itu membuat kita seperti seolah-olah harus paham segalanya dalam waktu cepat. Sementara kita di sini itu melakukan sebaliknya, menggunakan arus digital, tapi kita belajar dengan pelan-pelan, dengan sederhana, dengan tidak terburu-buru, dengan tidak kemerungsung ingin segera mengetahui semuanya. Nah, saya senang dengan hal itu. Jadi urusan angka buat saya tidak begitu penting. Yang penting adalah bahwa kita bisa ngaji ini dengan menyenangkan, dan sekali lagi bahwa kita tidak terburu-buru dalam posisi ingin segera bisa, tapi kita menikmati prosesnya ini. Oke. Nah, sekarang
Kita sudah masuk tahun 2026, semoga kita bisa istiqomah lagi di tahun ini. Setiap malam Jumat kita ngaji buku kimia, dan sekarang kita juga sudah masuk di bab 3, yakni bab stoikiometri. Oke, kita lanjut materinya. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang persen komposisi senyawa. Persen komposisi senyawa. Nah, persen komposisi senyawa. Persen komposisi senyawa mananya adalah persen massa dari tiap unsur yang terkandung dalam sebuah senyawa. Jadi ada berapa persen dari suatu unsur yang kita targetkan itu dalam sebuah senyawa. Nah, perhitungan ini menjadi menarik karena tidak hanya sekedar kita menghitungnya itu per berapa banyak atomnya, tapi basisnya adalah per berapa mol dari unsur yang ada di situ. Jadi nanti hitungannya itu kita selalu perlu mempertimbangkan molnya dari per masing-masing senyawa. Atau mungkin lebih tepatnya kita juga memperhitungkan massa relatifnya dari masing-masing senyawa itu. Oke. Nah, kenapa kita berbicara seperti ini? Kenapa kita perlu membicarakan ini di topik stoikiometri? Karena kita akan sering sekali ketemu dalam praktik di lab itu hal-hal yang seperti ini. Misalnya, kita akan ketemu etanol yang tidak murni. Kita akan ketemu misalnya etanol 96%. Kita ketemu etanol 70%. Nah, itu persentase itu. Nah, itu cara mendapatkannya gimana kok segitu banyaknya itu? Nah, itu dengan menggunakan persen komposisi senyawa. Lalu misalnya kita tahu ada sebuah logam yang murni, misalnya emas murni, atau emas campuran, atau logam campurannya per berapa persen, seperti itu. Misalnya kita ada biji besi, nah besinya saja di dalam hasil tambang biji besi itu ada berapa banyak, nah yang seperti itu. Jadi dalam prakteknya akan kita jumpai yang seperti itu, sehingga penting untuk kita bicarakan sekarang. Oke, persamaannya mudah. Persamaan yang dipakai itu basisnya mudah, yakni hanya dengan menggunakan persen. Di sini saya simbolkan X. X adalah substituen yang sedang kita cari persentasenya, yakni sama dengan massa molar si X dibagi dengan massa molar total. Massa molar total dikali 100%. Nah, jadi massa si X dibagi dengan massa molar total dikali 100%. Contoh. Nah, pada pertemuan hari ini full isinya adalah hitung-hitungan, yakni menghitung persen komposisi. Yang pertama, contoh misalnya ini contoh nomor 1. Kita ada asam fosfat H3PO4. Nah, yang seperti ini. Jadi misalnya di sini ada H3PO4. Misalnya ketika kita ditanya ada berapa persen, hanya itu kita tidak hanya terus di sini ada 3, P-nya 1, O-nya 4. Enggak itunya, tapi nanti itu dimasukkan ke per berapa massa molarnya gitu. Jadi ini H itu massa molarnya berapa, P massa molarnya berapa, O massa molarnya berapa. Atau biasa kita itu mengetahuinya sebagai AR atau MR. Kalau massa molar molekul MR, kalau relatif atomnya itu AR. Nah, jadi ketika ada asam fosfat seperti ini, berapa komposisinya? Berapa komposisinya berarti pertanyaannya adalah hanya berapa persen ini, lalu P-nya berapa persen, dan O-nya berapa persen. Seperti itu. Caranya gimana? Kita bisa mulai dengan menentukan berapa massa relatifnya terlebih dahulu. Kita catat, misalnya di sini H. Kita tahu bahwa minggu lalu kita sudah tahu H itu massanya adalah 1,008 gram. Nah, sekali lagi bahwa Bapak Remoncang di sini itu tidak menggunakan pembulatan yang sangat kecil, ya misalnya H itu 1 enggak, tapi beliau itu menggunakan 3 angka di belakang koma. Jadi
ketika kita cari tahu di sini, oh H itu berapa massa relatifnya, jadi 1,008. Ini satuannya mungkin gram atau enggak ya? Lalu ini saya agak curiga, ini massa molar apakah satuannya gram? Tapi ini kalau AR itu 1,008. Lalu ada P, kita cari tahu di tabel periodik itu, misalnya lalu kita kan dapatkan, kok misalnya kita kan dapatkan 30,97 gram persis. Bapak Lemonjang masih menggunakan 4 angka penting. Lalu O itu 16,00 gram. Nah, sekarang setelah kita tahu massa relatif dari per masing-masing atom, kita tentukan massa totalnya. Caranya gimana? Ya tinggal H ini dikali 3, P-nya tetap dikali 1, dan O-nya dikali 4. Hasilnya berapa? Lalu ketemu. Kalau kita hitung secara total, itu kita akan ketemu hasilnya adalah 97,99 gram. Kita sudah ketemu apa yang kita butuhkan, yakni massa relatif atom dan massa molar molekulnya. Lalu kita masukkan aja ke persamaan ini. Oke, lalu kita masukkan untuk persentase H. Nah, kalau di sini X, berarti sekarang kita mencari H, berarti massa molar dari H gimana? Oh, ini ada 3 dikali, ya berarti 1,008, berarti massa relatif H dikali dengan jumlah H-nya dibagi dengan massa total, yakni 97,99 gram. Hasilnya adalah 3,086 gram. Sorry, kok gram sih, persen. Ini dikali 100, sorry. Dikali 100%, hasilnya adalah 3,086%. Nah, lalu kita menggunakan pendekatan yang sama sekarang. P, karena P itu jumlahnya cuma 1, berarti ya langsung saja 30,97 dibagi 97,99 gram. Ini gram dikali 100. Hasilnya adalah 31,61. 1%. Dan yang terakhir adalah O. Lah O mirip dengan H, karena di sini ada 4, atomnya ada 4, kita tulis 4 kali 16,00 dibagi dengan 97,99 kali 100%. Hasilnya adalah 65,31%. Untuk ngecek apakah hasil hitungnya itu benar, kita jumlahkan 3,086 ditambah 3,1, ya 31,61 ditambah 65,51, dan hasil hitungnya adalah 100,01%. Loh, kenapa kok nggak 100 pas? Ini berhubungan dengan penggunaan pembulatan yang dilakukan ketika kita menggunakan angka penting seperti itu. Ini adalah contoh ketika kita menentukan. Akhirnya kita tahu bahwa di H3PO4 atom apa yang paling mendominasi dari molekul ini? Atom yang paling mendominasi adalah atom oksigen. Jadi sebenarnya tidak hanya karena ini ada 4, enggak itunya. Tapi kita perlu hitung di sini, kenapa dia mendominasi? Karena dia totalnya itu sampai 65,31%. Lalu diikuti P jumlahnya 1, H jumlahnya 3, tapi yang lebih mendominasi kedua adalah P dengan persentase sebanyak 31,61, dan yang paling sedikit, yang paling tidak mendominasi adalah atom H, yakni hanya 3,086%. Nah, ini selain disebut persen komposisi, biasanya juga disebut dengan fraksi mol. Fraksi mol itu cara ngitungnya juga seperti ini. Oke,
selanjutnya, selain digunakan untuk menentukan persentase dari masing-masing unsur penyusun, konsep persen komposisi itu juga bisa digunakan untuk menentukan atau memprediksi rumus empiris dari sebuah senyawa. Ingat, rumus empiris, ini bukan rumus molekul ya, rumus empiris dari sebuah senyawa. Contohnya, nah, sekarang kita masuk ke ini persamaannya, saya lingkari dulu. Kita masuk ke contoh yang nomor 2. Misalnya ada asam askorbat. Asam askorbat atau vitamin C itu. Datanya adalah kita akan punya C sebanyak 40,92%. Nomor 2 adalah H dengan persentase 4,58% dan O itu sebanyak 54,50%. Dari sini kita tahu bahwa asam askorbat itu tersusun oleh 3 atom, yakni C, H, dan O. Komposisi paling banyak didominasi oleh O, lalu disusul oleh C, dan paling sedikit adalah H. Oke, lalu dari sini kita diminta untuk menentukan rumus empirisnya. Enaknya gimana untuk bisa membuat rumus empiris? Kita buat asumsi. Asumsinya adalah massa dari asam askorbat ini kita buat 100 gram. 100 gram artinya apa? Kalau kita membuat asumsi bahwa massanya adalah 100 gram, berarti massa dari karbon itu ya tinggal 40,92 gram, massa dari H itu 4,58 gram, dan massa dari O adalah 54,50 gram. Itu enaknya. Jadi kita buat asumsi ini 100%. Lalu kita ingat persamaan mol. Persamaan mol itu N sama dengan gram per mR. Nah, kita tahu massa gram itu dari sini, dari persentase ini yang sudah diubah dalam massa karena kita asumsikan 100%, 100 gram. Dan kita tahu mR, misalnya C, mR-nya berapa? 12, H1, O 16. Ya wes, jadi nanti perhitungannya adalah tinggal, nah seperti ini. Perhitungannya tinggal masuk ke persamaan, misalnya ini N untuk C. Berarti persamaannya adalah 40,92 dibagi berapa massa dari C. Massa dari C adalah 12,01. Hasilnya adalah 3,407. Dengan cara yang sama kita tentukan untuk yang mol H. 40 berarti sekarang kita ke 4,58 dibagi dengan H itu massa relatifnya adalah 1,008 dan hasilnya adalah 4,54 mol. Dan yang terakhir kita tentukan N untuk O dengan persamaan 54,50 gram dibagi O itu 16,00 dan hasilnya adalah 3,406 sorry, 3,406. Nah, ini mirip-mirip 3,406. Nah, sekarang kita sudah ketemu molnya kan? Berarti kan kita bisa susun. Berarti C itu 3,407, hanya 4,54 dan O-nya adalah 3,406. Sudah. Tapi masalahnya adalah kita tidak bisa menuliskan subskrip senyawa itu dalam bentuk yang tidak bulat seperti ini, sehingga kita perlu bulatkan. Dengan cara seperti apa? Mari dibagi dengan subskrip terkecil. Dari sini ya 2 inilah yang paling kecil,
3,407. Ini 3,407 dibagi 3,407 ya 1. Jadi ini dibagi 3,407. Ini dibagi 3,407. Ini juga dibagi 3,407. Hasilnya kurang lebih nanti akan mendapatkan C, karena ini bagi ini sudah 1, jadi tidak usah ditulis. H hanya itu berapa tadi? Hanya itu akan berubah menjadi 1,33. Jadi hasil bagi 4,54 dibagi 3,407 adalah 1,33 dan O adalah, ya sudah, habis 1, equal kepada 1. Nah, ini sudah ketemu bentuk yang lebih sederhana. Tapi apakah ini sudah selesai? Belum, karena sekali lagi tidak boleh ada yang subscribe sebuah senyawa itu tidak bilangan bulat. Sehingga sekarang mari kita trial and error untuk mencari bagaimana cara membulatkan si 1,33 ini. 1,33 misalnya dikali 2, hasilnya itu 2,66. Belum, ini belum. Kalau ini dikali 3, 1,33 dikali 3, hasilnya itu 3,99. Nah, ini mirip dengan 4, cocok. Berarti HA itu jadi 4. Jadi 4. Nah, C-nya dikali 3 dong. Berarti ini 3. O-nya dikali 3 dong. Berarti ini 3. Nah, C3H4O3. Ini adalah rumus empiris yang mana cocok dengan rumus molekul dari asam askorbat, yakni C6H8 dan O6. C6H8O6. Cocok, tinggal dikali 2, beres. Benar, sudah. Yang seperti ini. Ini adalah manfaat kedua dari kita memahami persen komposisi. Yang ketiga adalah menentukan kemurnian. Yang terakhir adalah menentukan kemurnian. Misalnya ada kalkopirit. Kalkopirit itu persamaannya CuFeS2. Ada kalkopirit. Misalnya kita punya kalkopirit sebanyak 3,71 kali 10 pangkat 3 kg. Pertanyaannya adalah ada berapa tembaga murni yang bisa kita hasilkan ketika kita mengolah si kalkopirit ini. Berarti kan kita hanya butuh ininya loh, kalkopirit ini. Nah, kita pakai ini lagi. Berarti X-nya adalah tembaga, Cu. Jadi kita cari massa molar dari Cu dan massa molar total. Caranya sama dan kita akan mendapatkan hasil bahwa Cu itu AR-nya ya, AR massa relatif atomnya dari Cu adalah 63,55. Sementara total dari ini Cu ditambah Fe ditambah S dikali 2, hasilnya IMR-nya adalah 183,5. Jadi dari mana 183,5? Ya Cu masanya yang ini, terus ditambah Fe ditambah S dikali 2. Hasil totalnya adalah 183,5. Nah, sekarang tinggal dimasukkan. Persen Cu adalah 63,55 dibagi 183,5 dikali 100%. Hasilnya adalah 34,63%. Inilah persentasenya. Nah, untuk mencari ada berapa massa, kan tinggal dikali massanya ini, massa total. Tapi tidak bisa langsung, kita perlu membuat si 363 ini ya, dalam bentuk desimal. Nah, kita tahu bahwa persen itu berarti per 100, berarti untuk membuat dia jadi desimal adalah 34,63 dibagi 100, hasilnya adalah 0,3463. Nah, ini bisa kita langsung kalikan dengan 3,71 kali 10 pangkat 3 dan hasilnya adalah
1,28 kali 10 pangkat 3. Nah, jadi dari kalkopirit seberat 3,71 kali 10 pangkat 3, kita itu bisa mengestimasi kita akan mendapatkan tembaga murni itu sebanyak 1,38 kali 10 pangkat 3. Ini kita bisa memprediksi, kita bisa mencari tahu, kita akhirnya sebelum melakukan pun kita akan kurang lebih estimasinya seberapa itu dari perhitungan-perhitungan ini. Nah, ini adalah tentang persen komposisi senyawa. Sudah, teman-teman semua, ini adalah pertemuan kita pada malam hari ini. Hitungan semua, tapi saya kira akan tetap bisa dipahami dan bisa dimaknai, dicerna dengan pelan-pelan ketika kita memahami ini juga dengan pelan-pelan. Sekali lagi bahwa alam ini bergerak itu tidak instan dan tidak cepat. Tidak ada yang salah ketika teman-teman tidak memahami apa yang dipelajari itu saat ini juga. Akan ada perbedaan cara per masing-masing orang. Mungkin ada orang yang penangkapan kognisinya itu cepat sehingga dia belajarnya cepat, tapi tidak semua orang seperti itu. Kalau memang kita itu biasa-biasa saja, ya tidak apa-apa. Ketika belajar seperti ini, oh kenapa kok orang itu bisa cepat, tapi kenapa kok saya tidak? Ya tidak apa-apa. Tidak ada yang salah dengan kita bergerak lambat. Tidak ada yang salah dengan kita bergerak lambat seperti yang sudah disampaikan Perunggu di lagu 33 kali. Nah, sehingga mari kita tetap bisa kok, tetap yakin kita bisa melewati ini bersama-sama. Yang penting adalah kita tetap istiqomah belajar. Dikit-dikit aja, yang penting istiqomah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai sekarang. Semoga ada manfaatnya untuk saya dan untuk teman-teman semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Tetap dengan prinsip dikit-dikit aja yang penting istiqomah. Tetap belajar meskipun sebentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.